Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang eh, proyek e-commerce kita, di mana berjudul Baby Mama, terdiri dari saya, Marcelino, lalu ada Muhammad Fikri Yansyah, ada Hamzah, lanjut. Eh, di sini web e-commerce yang bertransaksi pada produk apa, jelaskan kenapa memilih produk tersebut. Ini kami membuat e-commerce yang bertransaksi produk perlengkapan bayi seperti babyzania.com. Mengapa kami memilih produk bayi? Karena menyambut kelahiran si kecil adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh orang tua, di mana persiapan yang terbaik pasti diberikan oleh orang tua dalam menyambut kelahiran si kecil. Dan dengan meningkatnya angka kelahiran dan semakin banyak orang tua yang berbelanja online, pasar e-commerce perlengkapan bayi sangat menjanjikan tentunya. Dilanjut dengan jelaskan target-target audiens, berikut berikan penjelasannya. Di sini kami menargetkan para orang tua baru, di mana orang tua yang baru memiliki anak seringkali membutuhkan banyak informasi dan berbagai macam produk untuk merawat bayi mereka. Lalu jelaskan nama platform CMS-nya dan berikan kelebihan dari CMS tersebut. Di sini kami menggunakan WordPress ya sebagai platform CMS-nya karena WordPress lebih sederhana, mendukung banyak hosting baik itu berbayar maupun gratis. Tidak perlu repot mengatur SEO sendiri, memiliki banyak plugin yang masih aktif dikembangkan. Jika dibandingkan dengan Joomla yang lebih sulit dan tidak ramah bagi pengguna, ekosistem plugin yang kurang teruji dan sulitnya pengaturan konten pada Joomla. Mungkin lanjut Bang. Eh, Bang Fikri, boleh? Di unmute dulu Bang. Masih di mute Bang, mohon maaf. Ya, di sini pilihan publish atau local host-nya. Di sini jelaskan alasannya. Kami memilih menggunakan CMS online atau publish karena kemudahan dalam pembuatan dan pengembangan pada website pemula atau pada skala yang kecil, di mana memudahkan dalam melakukan pembuatan dan pengembangannya bisa dilakukan di mana saja dengan device yang berbeda sekalipun, dengan adanya tema dan plugin yang mendukung serta banyaknya tools dan kemudahan lainnya yang ditawarkan. Next. Sebutkan nama domain dan hosting atau localhost. Kami memilih nama domain Baby Mama, di mana baby merujuk pada produk bayi yang kami tawarkan, serta MMH atau Mama diambil dari huruf pertama dari setiap anggota kelompok dan ditambahkan dengan huruf vokal agar lebih baik dalam pengucapan. Hosting kami menggunakan Infinity Free sebagai penyedia jasa hosting gratis. Next. Berikan tampilan awal dari web e-commerce-nya. Berikut screenshot dari web e-commerce kami, yaitu adalah program atau background awalnya. Ya, oke. Next. Selanjutnya, laporan langkah-langkah menginstal CMS. Yang pertama ada daftar akun Infinity Free terlebih dahulu, lalu lanjut login menuju halaman dashboard Infinity Free. Kedua, pada halaman dashboard Infinity Free, pilih menu Softacolus Installer untuk memilih berbagai aplikasi web populer. Yang ketiga, pada menu Softacolus, pilih menu install pada bagian WordPress. Bagian keempat, selanjutnya, masukkan nama domain atau URL yang akan digunakan dan isi nama situs serta informasi lainnya. Yang kelima, jangan lupa untuk membuat akun admin untuk melakukan login dan modifikasi pada halaman dashboard WordPress. Terakhir, jika sudah, klik tombol install dan tunggu proses instalasi selesai. Next. Baik, ini akan saya Jelaskan jelaskan.
Siap. Untuk plugin yang digunakan itu ada WooCommerce, di mana plugin yang sangat populer untuk WordPress yang memungkinkan pengguna untuk mengubah situs web mereka menjadi toko online. Lalu ada Stripe for WooCommerce, ini adalah plugin bawaan dari WooCommerce untuk sistem pembayaran. Dilanjut dengan Elementor, adalah plugin yang memungkinkan pengguna untuk mendesain dan mengatur tampilan situs web mereka dengan cara yang intuitif menggunakan antarmuka drag and drop. Lalu selanjutnya ada Surecard, di sini plugin e-commerce yang dirancang untuk memberikan solusi lengkap bagi pemilik toko online dengan fitur keranjangnya itu. Lanjut ada Smart Slider 3, di mana ini plugin digunakan untuk memungkinkan pengguna untuk membuat slider yang menarik dan interaktif, seperti promo atau iklan gitu ya. Yang terakhir ada Yoast SEO. Di sini plugin yang membantu pengguna mengoptimalkan situs web mereka untuk mesin pencari dengan fitur analisis SEO yang memberikan saran untuk meningkatkan keterbacaan dan penggunaan kata kunci. Lanjut adalah laporan langkah-langkah konfigurasi dasar ya. Pada halaman dashboard WordPress, pilih menu settings, lalu general. Lalu pada bagian general ini kita bisa melakukan mengatur judul, tagline, icon, dan lainnya ya. Untuk deskripsi logo, seperti di bawah logonya, di mana logo ini memiliki beberapa elemen yang saling melengkapi guna agar pesan yang kami sampaikan diterima dengan jelas oleh pengguna, di mana nama Baby Mama pada logo menggunakan font yang lembut, mencerminkan toko yang fokus pada produk bayi. Brandingan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan bagi calon pembeli tentunya. Lalu penggunaan warna-warna pastel ini memberikan kesan kelembutan dan kasih sayang. Dan juga ada beberapa aksesoris perlengkapan bayi, di mana elemen ini memperjelas bahwa toko ini menyediakan berbagai kebutuhan dan perlengkapan untuk bayi. Lalu ini jelaskan nama tema yang digunakan ya. Di sini kami menggunakan tema dari Astra karena fleksibilitasnya. Tema ini sangat mendukung untuk membuat website toko online dengan mudah, berkat opsi kustomisasi yang luas dan kompatibilitas dengan berbagai page builder. Astra juga sangat ringan dan dioptimalkan untuk SEO, sehingga situs kita ini ya akan cepat dimuat dan mudah ditemukan oleh mesin pencari. Berikut adalah tampilan katalog produk. Lalu berikut adalah konfigurasi metode pembayaran, di mana pada menu dashboard WordPress, kita pilih WooCommerce, lalu pilih setting, lalu pilih bagian payment, lalu scroll ke bawah. Di sini ada berbagai macam pilihan metode pembayaran, tapi di sini kami menggunakan direct bank transfer atau debit atau kredit ya. Dan juga kami menyalakan cash on delivery. Dilanjut alur metode pengiriman WooCommerce, di mana pelanggan memilih barang dan menambahkannya ke dalam keranjang belanja, lakukan proses checkout dan masukkan alamat pengiriman, tentukan metode pengiriman yang diinginkan, WooCommerce menghitung total biaya pengiriman, lakukan konfirmasi terhadap pesanan, pesanan akan disiapkan, penjual mengirimkan produk yang dipesan. Lanjut adalah langkah-langkah konfigurasi metode pengiriman. Pertama, masuk ke dashboard WordPress, lalu pilih WooCommerce, lalu pilih Settings, pilih tab pengiriman. Nah, lalu di scroll ke bawah, nanti kita akan memilih tambahkan zona pengiriman dulu, seperti negara atau kota. Lalu tambah metode pengiriman di sini kita bisa memilih flat rate, free shipping, atau local pickup. Ini untuk biaya pengirimannya ya. Lalu sesuaikan dengan metode yang dibutuhkan. Di sini kami menggunakan hanya dua, yaitu free shipping untuk promo dan flat rate untuk biaya pengiriman tetap. Lalu kita simpan pengaturan yang sudah dibuat dan lakukan uji metode pengiriman.
Untuk registrasi penggunaan atau autentikasi berserta penjelasan dari akun tersebut. Untuk pengguna hanya ada admin yang berfungsi eh, mengelola dan memproses order. Untuk pembeli tidak memerlukan registrasi karena dapat diidentifikasi pada saat checkout pesanan pada bagian billing deals, billing detail. Untuk registrasi admin dapat dilakukan pada menu user pada bagian WordPress. Untuk keranjang belanja dan proses checkoutnya, pada bagian produk, kita bisa pilih Add to Chart, lalu akan ada konfirmasi pop-up gini. Kita pilih View Chart, lalu pada bagian cart ini kita bisa melakukan penyesuaian akhir, kita bisa konfirmasi apakah pesanan sudah betul, lalu kita pilih Proceed to Checkout, lalu akan muncul billing detail di mana diisi data yang dibutuhkan untuk melakukan pengiriman. Lanjut adalah keamanan dan sertifikasi SSL ya. Untuk melakukan instalasi SSL dapat dilakukan pada cPanel. Pertama pergi ke halaman cPanel dan pada bagian security pilih SSL atau TLS. Lalu akan dialihkan ke tampilan SSL atau TLS dan pilih configure. Maka akan menampilkan halaman seperti berikut, di mana kita dapat mengupload sertifikat SSL-nya dan berbagai dokumen lainnya. Untuk optimasi SEO, kita di sini membutuhkan plugin Yoast SEO. Kita install pluginnya. Setelah mengunduh, aktifkan plugin tersebut untuk masuk ke halaman instalasi. Lalu mulai menggunakan fitur optimasi data SEO dari Yoast dengan kita start aja, start SEO data optimization. Setelah selesai akan muncul tampilan seperti berikut. Lalu kita isi representasi situs sesuai dengan kebutuhan webnya ya. Setelah pengaturan awal selesai diinstal dan dapat dikembali ke dashboard. Pengaturan SEO dapat dimulai dengan pengaturan halaman ya. Lalu untuk ulasan dan penilaian produk, masuk ke dashboard WordPress, kemudian navigasi ke menu WooCommerce dan pilih Settings. Setelah itu klik tab Produk dan pastikan opsi izinkan ulasan produk dicentang di bagian umum, lalu disimpan perubahan yang telah dilakukan. Untuk melakukan penilaian produk, pergi ke halaman produk, lalu scroll ke bawah, dan pilih review, maka akan muncul box yang akan memberikan penilaian akan produk tersebut. Lalu menampilkan deskripsi produk beserta dengan gambar produknya ya, seperti tampilan berikut. Lalu ada analitik dan pelaporan menggunakan Google Analytics. Untuk melakukan analitik dan pelaporan menggunakan Google Analytics, diperlukan akun yang terdaftar. Jika sudah punya, langsung masuk ke dalam dashboard. Isi semua data yang diperlukan dan tambahkan properti situs Anda untuk mendapatkan tracking ID atau kode pelacakan. Salin tag Google untuk mengintegrasikan dengan WordPress. Cari plugin yang disediakan oleh WooCommerce. Pada menu WooCommerce, pilih Settings, isi dengan tracking ID yang dibuat sebelumnya. Untuk penyimpanan perubahan ini membutuhkan waktu setidaknya dalam 48 jam. Untuk melakukan pencadangan dan tindakan keamanan itu kita membutuhkan plugin lagi yang namanya Updraft Plus. Setelah terinstall, pergi ke menu Updraft Plus dan sesuaikan dengan pengaturan yang diinginkan untuk melakukan backup dan pencadangan ya. Di sini kita pilih Google Drive. Kemudian klik Backup Now untuk memulai proses cadangan. Setelah itu dapat dilihat bahwa data telah berhasil dicadangkan. Setelah itu, kita juga bisa mengatur jadwal untuk melakukan cadangan secara otomatis. Untuk peluncuran dan strategi pemasaran untuk e-commerce, di sini kita untuk peluncuran produk untuk website e-commerce ini,
yang menjual peralatan kebutuhan bayi akan dilakukan secara strategis melalui 3 platform media digital yang sedang populer tentunya, yaitu TikTok, Instagram, dan Facebook. Ketiga platform ini hanya memiliki basis pengguna tidak hanya memiliki basis pengguna yang besar, tetapi juga menawarkan fitur marketplace yang memungkinkan integrasi langsung dengan website e-commerce yang telah dibangun. Untuk pemeliharaan dan pembaruan itu, untuk pemeliharaan berkala, melakukan cadangan lengkap situs secara rutin, idealnya harian atau mingguan, dengan menggunakan plugin seperti Updraftless untuk otomisasi. Lalu untuk pembaruan rutin, periksa dan perbarui WordPress ke versi terbaru secara berkala. Pastikan untuk melakukan backup sebelum pembaruan. Mungkin seperti itu. Mungkin cukup sekian. Tentu e-commerce ini bukan proyek final atau siap rilis. Tentunya masih banyak bug dan yang harus diperbaiki. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.